Pagi persembahan RRI Manado. Baik, shalom, kembali selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Di kesempatan edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan pagi ini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan live melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan nanti akan kami buka juga untuk sesi interaktif ya pagi hari ini. Ya, di 082195835080 untuk SMS, WhatsApp dan juga lain telepon, atau Anda bisa kasih komentar pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno ya, yang sudah terhubung melalui kanal YouTube RRI Manado. Dan pagi ini kita akan merenungkan kitab Efesus 6 ayat 1-3 dengan tema rahasia bahagia dan panjang umur. Baik, kami langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Mike. Oke, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat. Dahsyat, oke, baik. Ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan pagi ini. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Dengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur Tuhan kami persilakan, karena Engkau Allah yang hidup dan kuasa di surga dan di bumi. Terima kasih ketika Engkau telah menjaga, dan hari ini kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap jalan itu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Teruskan jamah semua perangkat siar yang digunakan bersama Radio Republik agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu dia yang mengendalikan sama dengan senantiasa ada dalam berkat. Demikian untuk para pendengar dimanapun berada, mereka menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan, firman Tuhan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membuka Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Efesus 1, kami ulangi, Efesus 6 ayat 1 hingga yang ketiga, dengan berikut taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Dengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, rahasia bahagia dan panjang umur. Ternyata kalau kita bicara soal panjang umur, kita bicara soal bagaimana kita bahagia, kata kuncinya adalah kita mentaati dan menghormati orang tua. Di ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau kita bicara soal anak-anak, pasti tidak hanya dibatasi kepada mereka masih kecil, kepada mereka yang sudah remaja ataupun mereka yang sudah pemuda. Tapi kita juga yang sudah dewasa adalah anak-anak, karena kita masih memiliki orang tua dan kita juga masih perlu bimbingan. Dan ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi taat kepada orang tua adalah kewajiban. Taat kepada orang tua adalah hal yang harus dilakukan. Di ayatnya yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Tujuannya adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi ada banyak anak-anak, kenapa mereka hidupnya tidak bahagia? Karena tidak menghormati orang tua di dalam Tuhan. Mereka tidak taat kepada orang.
suka melawang, suka membantah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tanda atau bukti bahwa kita tidak ada dalam ketaatan. Tapi ketika kita menghormati orang tua, sama seperti kita menghormati Tuhan. Karena dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Ini perintah. Ini semua kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita ingin panjang umur, kita ingin bahagia, rahasianya adalah kita mau taat dan menghormati orang. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa sih saya tidak bahagia sampai sekarang? Nah, kita bisa cross check bagaimana kehidupan kita dulu, ya. Kita bisa lihat, jangan-jangan ya pada waktu orang tua kita masih ada, sedikit pun kita tidak menaruh hormat kepada mereka, atau kita tidak taat kepada mereka. Justru orang Manado bilang, orang ini pemelawang, ya, nyandak dengar-dengaran, ya. Sehingga kenapa kita tidak merasa bahagia, dan boleh dikatakan kenapa kita tidak bisa menikmati kehidupan, karena kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini mari kita sebagai anak-anak di dalam Tuhan, zaman boleh berubah, boleh berkembang, tapi firman Tuhan tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama, mengingatkan kita bahwa hidup dalam ketaatan, hidup supaya kita benar-benar melakukan kehendaknya, itu adalah rahasia supaya kita bisa berbahagia dan panjang umur. Menghormati orang tua dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup, dan kita akan melihat keberhasilan daripada Tuhan asalnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya. Dan ya, untuk selanjutnya pendengar, kami undang Anda untuk gabung di sesi interaktif ya pagi hari ini di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 9583 5080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, pagi ini sekali lagi ya kita live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor ya. Ya, dan baik pendengar, silakan sekali lagi di line telepon 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, sembari menantikan respon dari pendengar kita ya. Ini tema kita sangat menarik ya untuk pagi hari ini, rahasia bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia, semua orang pasti ingin umur panjang ya. Oke, kalau dilihat dari tema ini Pak Pendeta, judulnya aja rahasia ya. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa sih rahasianya bahagia? Agar kita bisa bahagia, apa rahasianya agar kita panjang umur, Pak Pendeta? Jadi kalau orang bilang, apa sih rahasia supaya kita bisa langsing? Apa sih supaya kita bisa gemuk misalnya, dan lain sebagainya. Ini apa sih rahasianya agar kita bisa bahagia? Dan jelas sekali dalam pasal 6 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bahwa taat dan menghormati orang tua, nah, itu adalah perintah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah, itu yang akan membawa kita pada kunci kebahagiaan dan umur panjang. Ada yang bilang, masa sih kalau orang hormat orang tua, orang mesti panjang umur dan kemudian kita bahagia? Betul, itu mari kita terus cek. Misalnya contoh, orang tua bilang, Pak anak, udah Jo, jangan keluar malam, ya. Apalagi pakai kendaraan motor. Ini kalau motor tidak pakai helm, kita bahaya di jalan. Dan apalagi ini sholat. No, anak-anak muda kadang-kadang tidak terbanyak, ya. Akhirnya orang tua solaran dia diam kompi dan kemudian akhirnya kecelakaan dan meninggal, ya. Sehingga orang mau salahkan pasal apa? Akhirnya kan orang tua bilang, dia ini kok kita selarang, nyanda bisa keluar-keluar, tetap dia bapak. Berarti kan nyanda hormat orang tua. Cuma kalau waktu itu dia ada dengar DP mama dan DP papa ada bilang, ya nyanda usah keluar malam, apalagi pakai kendaraan. Kok nyanda pakai helm? Begini mungkin nyanda akan kejadian seperti itu. Bahkan orang bisa berdalil dan mengatakan, bukankah
Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Betul. Mar kalau sendiri itu orang yang merancangkannya, nggak pakai helm, nggak dengar-dengaran, Nggak orang baku dengar. apa yang mau jadi begitu kan Hmm. dalam ketaatan. Nah, itu salah satu contoh Bung Maik. Nah, kemudian ada juga orang yang mengatakan begini. eh, Kalau bilang dan ini rahasia bahagia dan panjang umur. Kadang selama kita hidup ya, bahkan sampai kita sudah berkeluarga, kapan kita tidak bahagia. Ah, mesti cek dulu deh latar belakang itu. Ya, Hmm. apakah dulu Betul. betul-betul taat enggak, betul-betul hormat enggak ke orang tua. Jangan-jangan lihat orang ini pengmalawang ke orang tua ya. Dan sampai sekarang ternyata bahagia. Ada suruh sekolah nyendak sekolah. Ya, ada suruh kuliah nyendak kuliah cuma tiba kuliah. Akhirnya mohon maaf saya katakan Bung Mai ya. Mhm. Akhirnya salah. Kalau tak salah kan orang tua mau tidak mau mesti apa? Mesti menikahkan kita. Nah, dan orang tua so marah-marah dulu. Ya tuh, memang anak ada suruh ke sekolah, anak pengen ini. Marah mau tidak mau orang tua harus menikahkan. Ya, ini Ya, betul. kan dan kita mengatakan ini kok mama pesalah. Ya, mama le kok bikin begini-begini. Padahal orang tua tinggal meluruskan apa yang telah kita lakukan. Ya, dan akhirnya, aduh, Pak, tapi hidup ini dapat rasa rupa jauh dari Tuhan. Kapan kita hidup ini tidak bahagia, ya. Kapan kita ada jalan ini kehidupan bersama dengan pasangan seolah-olah jauh sekali itu berkat. Ingat dulu, ya, bahwa orang pernah melakukan pelanggaran, kesalahan, ya. Orang yang tidak hormat orang tua, akhirnya MBA dan akhirnya orang juga harus menikah dalam kondisi keadaan orang tua yang mungkin orang harapan besar buat orang mesti sekolah sampai selesai ya, tapi orang putus di tengah jalan Putus tengah jalan, ya. ya, karena harus menikah. Nah, ini pendeta mesti sampaikan kepada kita sebagai anak-anak muda ya, ini bukan bagian dari bully, bukan, tapi ini kenyataan, ini realita yang terjadi. Maka jaga kekudusan hidup ya, supaya orang tidak membuat orang tua kecewa ya. Akhirnya mungkin bukan kata-kata berkat yang keluar dari mulut orang tua pemain adalah kata-kata kutuk ya, karena orang tua sakit hati, Iya, betul. biaya mahal ya, sampai jual rumah, jual sapi dan sebagainya supaya orang bisa sekolah, orang bisa kuliah, tapi kita tidak memanfaatkan waktu. Dan akhirnya orang sendiri yang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nyendak sayang pada orang? Tuhan sayang, cuma orang telah memilih orang pe jalan sendiri. Nah, itulah yang kita tidak bahagia dan kenapa kita tidak panjang umur. Itu contoh yang sederhana, tapi itu yang terjadi, realita yang terjadi sekarang. Begitu, Bung Mai. Iya, memang kadang-kadang penyesalan datangnya belakangan ya, Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak. Nah, pendaftaran, Bung Mai. Ya, iya betul. Pak Pendeta, kalau dilihat dari ayat 1 dan 2 ini ada kata perintah ya. Taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Nah, Pak Pendeta, kalau dari perintah ini apa sih yang spesial Pak Pendeta kalau dari pembacaan kita pagi hari ini? Ya, kalau bicara soal perintah, Bung Mike, ini menghormati ayah dan ibu, ini perintah, ini spesial, Bung Mike. Nah, jangankan anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, juga yang sudah dewasa, sudah punya keluarga, kalau orang masih punya orang tua, orang masih hormat, Bung Mike. Saya khotbah di mana-mana, Pak Pendeta bilang begini. Saya pernah mengunjungi panti jompo, ya, dan kita lihat ada satu orang tua yang boleh dikatakan DP kalau dari postur tubuh, ya, ini bisa dibayangkan bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang sukses sebenarnya, ya. Tapi kita tanya, siapa ada di sini, Oma? Apakah Oma pe anak-anak sudah ada? Ada, dorang ada punya usaha ini, dorang ada punya usaha ini. Siapa Oma ada di sini? Oma pe mau? Bukan, dorang yang bawa kamari ke kita. Nah, ini berarti, Bung Mai, ada juga orang anak-anak yang merasa bahwa ketika orang menjadi tua, orang tua, ya, dorang akan lebih nyaman ketika dorang misalnya ada di panti jompo, ada orang lain yang dorang boleh bayar seberapa besar DP biaya supaya dorang boleh. Padahal bukan itu yang diharapkan oleh orang tua. Sekalipun mungkin di rumah sederhana, tapi orang masih mengharapkan orang mau lihat DP anak cucu. Ya, ada memang setiap keluarga beda-beda di tingkat kesibukan, Bung Mai. Ya,
tidak akan menyamakan saya dengan Bung Mike begitu. Mm-mm. Ya akan beda-beda aktivitas dan tingkat. Tapi saya memberikan contoh praktis ya. Saya itu punya orang tua, ada Bapak Mantu, ada Bapak Sung. Dan bagaimana di tengah kesibukannya saya bersama dengan kami bisa melayani orang tua, ya. Bagaimana urus, kasih mandi, kasih baganti, kasih makan, itu bagian daripada tanggung jawab orang Tanggung jawab. sebagai Iya. anak, ya. Gimana dulu orang masih kecil, orang ada urus, pernah enggak orang rasa benci pada orang waktu orang maaf, orang buang air besar, buang air kecil pada dompet tubuh, pernahkah orang marah pada tubuh? Nah, inilah orang yang sudah jadi dewasa, karena ketika ada orang tua yang misalnya, maaf, buang air kecil atau buang air besar, rasa jijik mulia, aduh, kapal ini mama dan papa ini, kapal baru ganti, mulai pasti Mike. Kalau begitu coba kasih dorang tinggal di panti jompo dan lain sebagainya. Ini kan sebuah kekeliruan. Saya kasih contoh lagi, Bung Mike. Ada kas ini opa-opa. Dorang ada mau cerita. Jadi setiap pagi dia berkampa di pinggir pantai, di bawah. Kalau siang dorang bermain remi, rame sekali ini opa-opa. Pulang, cuma pimakang balik ulang. Tapi anak-anak sukses. Tapi dia bahagia sekali. Nah, kemudian DP anak tahu bahwa DP ke aktivitas sehari-hari cuma begitu. DP anak, aduh, lebih bagus tuh dia bawa di panti jompo, ya supaya dia ada teman. Padahal di komunitas, biar dia rasa lelah, tapi dia bahagia panjang umur. Kalau tidak mau main, dia ambil keputusan bahwa dia di sebuah tempat yang boleh dianggap bahwa bisa dilihat dengan fasilitas yang luar biasa. Nyandak sampai berapa minggu Bung Mike meninggal. Karena apa? Dia kehilangan tempat bahagianya. Ya, di situ bukan tempat menurut dia untuk bisa dia bahagia. Enggak. Ya. Karena dia lebih nyaman di komunitas. Hari-hari pinggir pantai situ, bawa cerita, ya. Kemudian bersama. Nah ini contoh ya yang kadang orang anak-anak. Orang ini masih anak-anak. Apalagi kita punya orang tua misalnya. Ya, mari orang menghormati juga mereka. Lepas dari mungkin orang tua pernah bikin kesalahan, Pak Tom, ya, mungkin orang tua terlalu jahat, Pak Tom, dan ini waktu orang masih kecil. Tapi nyanda ada sedikit pun di hati dan pikirannya orang untuk balas dendam Pak orang tua. Awas ngoni kalau setua, nanti ngoni rasa orang balas bagi anak tidak. Ya, justru orang harus menaruh harapan. Makanya Pak Pendeta itu contoh, Pak Pendeta anak-anak. Kita saya tunjuk pada orang, ini mesti lihat pangoni PO, ini mesti lihat pangoni PO, Pak. Ya, kasih makan pada orang, urus, karena itu yang Bapak dan Mama ada di. Nah, orang lihat orang bikin begitu, anak-anak juga akan menghormati itu orang. Karena dong lihat orang udah bikin begitu, Pak orang tua. Mar kalau sampai orang bikin apa orang tua, anak-anak mau bikin apa Pak orang nanti? Orang melihat apa yang orang tabur itu yang orang tua. Ya, itu yang katakan Mumaik buat kita hari ini. Oke, baik Pak Pendeta. Ya, silakan pendengar untuk sesi interaktif ya pagi hari ini kami kasih kesempatan untuk Anda di 0821 9583 5080. Ya, baik. Ini sudah ada respon dari pendengar kita. Shalom, selamat pagi. Oke, terputus sayang sekali ya. Jadi nanti bisa dicoba kembali di 0821 9583 5080. Baik, Pak Pendeta, semua orang pasti punya kesalahan ya. Ini berbicara kesalahan, bagaimana ketika ada orang tua, ya sudah pasti, ya oke. Sebelum kita lanjut, saya terima dulu penelpon. Oh, terputus lagi, sayang sekali ya. Oke, baik, Pak Pendeta, bagaimana ketika ada orang tua, ya yang sampai hari ini, entah sampai kapan, memusuhi anaknya hanya karena kesalahan hanya karena ingin membela cucunya dari anak yang satunya. Kemudian orang tua ini menaruh dendam dan marah bukan hanya pada anaknya, tetapi pada suaminya dan anak-anaknya juga. Untuk anak yang mengalami kesalahan mungkin
Iya. Ini apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Iya. Ini Bung Mike, kalau memang mari kita runut ya, Bung Mike ya. Artinya ketika kita memilih pasangan hidup, ya, dan itu adalah bagian dalam kehidupan kita, bukan berarti kita melupakan orang tua kita. Makanya ada istilah begini, itu anak mantu dan mama mantu kurang sama dengan anak hantu dan mama hantu. Kadang nyana cocok. Karena kan memang Bung Mike, dalam kehidupan setiap pribadi keluarga masing-masing dia punya latar belakang hidup. Kita tidak akan mencari kesamaannya, apalagi kita akan mencari kecocokannya. Sedangkan kakak adik Bung Mike pasti akan beda pendapat. Sedangkan kembar sekalipun pasti akan ada yang beda. Apalagi ini beda latar belakang kehidupan keluarga. Kenapa kita setelah Tuhan mempertemukan kita, ya, dengan pasangan kita dan kemudian kita menikah, perlu diperkenalkan antara kedua pihak keluarga. Makanya pendeta bilang kenapa perlu ada boleh dikata restu daripada orang, supaya kalau orang tua yang memberi restu, ya, itu yang akan menolong kita dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Nah, ini penting. Ya, orang menganggap bahwa menikah itu yang penting cuma suka antara laki-laki dan perempuan. Nyendak peduli dengan ngape mama, ngape papa, ya, ngape keluarganya. Ini perlu diperhatikan, ya. Restu itu perlu, ya. Itu akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga, ya, termasuk hubungan antara anak sungguh, ya, dengan orang tua, anak mantu dengan orang tua mantu. Saya kasih contoh begini, bukan? Kalau orang laki-laki, kemudian orang punya istri, dan kita masih punya orang tua mama dan papa. Demikian sebaliknya, ya. Bagaimana supaya kita tetap punya peran sebagai anak, tetapi tanpa mengabaikan peran istri kita. Yang dalam hidup keluarga adalah anak mantu. No, kalau mama mantu dengan anak mantu kompak, ya, suami itu tidak akan sakit kepala, Bung. Maka misalnya mantu dengan anak mantu baku salah, yang jadi korban siapa? Anak sendiri. Dia bingung pilih antara mama sungguh dengan DP istri. Ya. Apalagi ketika ditambah dengan sudah kehadiran cucu atau anak-anak. No, kalau misalnya cucu dengan anak-anak ini sayang kepada dua belah pihak, pada DP mama dan DP oma, ya, otomatis ini akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, contoh, cucu ini kok dia dengar-dengaran, ya, akhirnya orang tua bisa memberi perhatian, apalagi baru cucu pertama. Tapi kalau ada cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, ini kasih sayang mulai terbagi. Ya. Tergantung daripada dia anak mantu mana yang menurut dia menghormati dia. Nah, ini juga dilema, Bung Man. Dilema, ya. Dan karena itu memang perlu ada komunikasi dan perlu kita menunjukkan rasa kasih dan rasa sayang itu yang tulus, bukan bulus. Ya, bisa memahami. Artinya yang tulus adalah kita memberi perhatian pada orang tua, memang sungguh-sungguh. Ya. Lepas misalnya ada beberapa kakak adik dalam kehidupan rumah tangga, ya, cuma orang misalnya yang memperhatikan orang tua, atau cuma orang yang memperhatikan orang tua. Itu perhatian orang tua ada punya penilaian tersendiri, loh, Bung. Ya, ada anak dia pikir-pikir begini, aduh, anak kok ada tuh, mama kok tuh tinggal dengan tuh kakak atau tinggal dengan tuh yang kedua, mama tinggal dengan yang adik, ya, berarti kan ya nanti dorang yang urus, no? Ya, dorang lain kan terima mama pensiun misalnya. Nah, ini saya ada berpikir lain ini pemainnya. Padahal kan tanggung jawab sebagai seorang anak bukan dari soal orang tua harta, bukan. Orang tua kita kasih besar orang yang tidak pilih. Gitu. Nah,
Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi kalau Bung Mike pertanyaan tadi, ya, misalnya ada orang tua yang harus mengabaikan tanggung jawabnya hanya karena membela cucu yang satu, karena melihat dia pe anak yang satu. Nah, ini tidak ada keadilan. Yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bertindak adil. Nah, bagaimana orang tua mau melaksanakan tugas yang adil kalau misalnya kita tidak mampu juga menunjukkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh memperhatikan anak, tapi juga tetap mengasihi orang mama atau papa yang sekalipun mungkin setua. So, kalau kata setua main kali sudah lupa-lupa, ya. Sedangkan dia sesuatu dia bisa lupa, apalagi misalnya apa yang pernah dia lakukan kepada anak. Nah, bagaimana orang anak-anak, anak mantu, cucu, cece mau buat orang tua masih tetap bahagia. Kita rasa itu Mike perlu melihat dari banyak sisi, banyak sisi. Ya. Oke. Baik. Baik Pak Pendeta, kita coba terima respon dulu dari pendengar. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bung Mike. Selamat pagi Pak James Winorangian. Ya. Pak James, silakan. Winorangian. Iya. Silakan Pak James. Selamat pagi Pak Pendeta Alvarez Dalino. Ini kita masukkan karena topik ini sangat bagus diangkat tentang bagaimana umat Tuhan atau kita untuk segera atau harus menghormati orang tua. Saya menceritakan tokoh yang ada di Alkitab atau peristiwa yang sudah terjadi, tapi ini sangat berguna atau bermanfaat untuk menjadi contoh yang baik. Contoh Simpson. Tuhan menyarankan kepada orang tuanya untuk tidak bergaul dengan orang Filistin. Tapi Simpson ini kan tetap bergaul dengan Delila kan? Iya. Ya sampai kekuatannya itu Delila bisa tahu. Hanya dengan memotong atau mencukur rambutnya, Simpson ini akan habis tenaganya. Padahal sudah diwanti-wanti oleh Tuhan. Bahkan orang tuanya, jangan bergaul dengan orang Filistin. Tapi Simpson ini mengatakan kepada orang tuanya, Ma, Delila ini sangat cantik menurut pandangannya. Dan dia tetap mencintai Delila. Dan akhirnya dia menjadi lemah waktu dipotong rambutnya. Iya. Tapi Tuhan sangat mengasihi Simpson ini. Karena apa? Karena di apa yang dia minta tetap Tuhan kabulkan, yaitu kekuatan. Sampai gedung itu mungkin bertingkat-tingkat hancur belur. Iya, pertanyaannya Pak James. Ya, menjadi contoh kita untuk diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Bahwa kita memang benar yang dikatakan Pak Pendeta. Kita harus menghargai dan menuruti orang tua atau leluhur-leluhur atau oma-oma atau yang ditua-tuakan, baik di gereja atau di lingkungan. Nah, menjadi contoh untuk kita praktekkan. Dan untuk Pak James punya permintaan untuk mendoakan Pak James dan keluarga untuk umur panjang dan sangat mencintai juga agar tetap rendah hati dan mengasihi orang tua atau leluhur atau orang yang lebih tua. Bukan cuma orang tua kandungan. Artinya orang yang lebih tua kita juga harus hormati. Baik Pak James. Itu yang menjadi harapan untuk mendoakan kami. Karena menurut Pak James juga banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Mohon tolong didoakan. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak James. Pak Alfred, terima kasih. Selamat pagi, shalom Pak Alfred. Iya. Iya, oke. Shalom. Terima kasih Pak James Winorangian ya. Selain berbagi kisah soal Simpson ini, minta didoakan. Ya, kita ke penelpon lagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Ibu Rita di Rita Kawangkoan. Iya, oke. Ibu Rita langsung dengan pertanyaan. Iya, karena waktu kita sangat singkat ini, Ibu Rita. Ya, pertama mau bilang yang
pembacaan tadi di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Iya. Di situ diperkatakan tentang taat dan juga hormat kepada orang tua. Iya. Dan pada ayat 3 bahagia di bumi. Iya. Nah, ya. Bagaimana kita harus melakukannya di sekarang ini? Apakah itu wajib? Ketiga ini yang harus kita lakukan. Dan makasih banyak buat firman, itu saja, dan mohon topangan doa buat kami. Makasih, selamat pagi. Baik, terima kasih, selamat pagi ya. Oke, untuk perenungan firman Tuhan ya, bagaimana kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita saat ini ya. Mungkin kita tampung dulu untuk dua penelpon ya. Oke, baik, silakan Pak Pendeta. Ya, contoh tadi yang disampaikan Sinton ya oleh Pak James itu jelas sekali ya. Kalau taat ya berarti dengar-dengaran dan hasilnya pasti akan baik. Iya, betul. Ya, ada DP akibat ya. Ada DP akibat, dan sekalipun ada DP akibat ketika orang berubah, ini berarti perlu pertobatan kan di situ. Kita masih perlu perubahan hidup supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi bukan berarti Bung Mai bikin jahajo nanti bertobat ya, bukan. Iya. Ini orang ya. Kalau Tuhan masih kesempatan untuk berubah begitu ya. Bukan terus-menerus melakukan hal yang tidak benar. Yang kedua dari Ibu Rita, ya itu wajib loh Bu, ya. Karena ini bicara soal taat dan kasih. Taati orang tua, hormati ayah dan ibu. Bukan berarti kalau anak sukses, kemudian anak sunyanya pakai itu orang tua. Apalagi kalau anak sebanyak doi, ya toh, ya, orang tua dia selupa. Bahkan kadang mungkin orang tua dikesampingkan. Dia lebih menaruh rasa hormat, misalnya pada DP bos atau pada DP tamang, yang padahal yang hari-hari dia pernah sebesar pada dia. Tapi karena dia pikir, aduh kita bisa sukses, ini karena ada tanda depan dan lain sebagainya, orang tua justru sunyanya dia hormat. Dia lupa bahwa kalau nyanda ada orang tua, orang nyanda ada. Memang betul Tuhan ada kasih orang kekuatan, hikmat. Tapi juga orang tua itu bagian penting dalam hidup kita. Kalau nyanda ada mama dan papa, kira-kira orang lahir nggak ada. Jadi menaruh hormat itu, dan terutama harus mengandalkan Tuhan. Ini paling penting sekali. Ya lihat orang so pintar, so jago. Maka kalau orang nyanda hormat orang tua, nyanda percaya sungguh pada Tuhan, itu semua akan sinar. Tetap orang bilang akan hancur. Tapi selama orang mengandalkan Tuhan, menaruh hormat pada orang tua, Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun tantangan dan proses kehidupan harus orang jalani. Ya, betul. Baik, mesti ada DP susah supaya orang bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada manusia. Bagi ya. Oke, baik. Ya itu ya untuk Pak James dan Ibu Rita ya. Oke, untuk sesi terakhir ya, karena waktu kita tinggal 9 menit ini, kalau masih ada di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke. Baik, Pak Pendeta, banyak orang untuk ya sekarang ini mencari kesenangan itu dengan pergi ke mall, healing dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana dengan Alkitab yang mengatakan, ya sama seperti pagi ini, bahwa semua kesenangan, kebahagiaan itu hanya ada di rumah, seperti yang disampaikan kalau kita simpulkan ya pembacaan kita pagi hari ini. Ya, jadi hanya ada di rumah. Sementara di rumah isinya itu teriakan. Ya. Penuh dengan amarah, nimbole tak salah. Ya, terpaksa akhirnya mencari kesenangan ke mall, healing dan sebagainya. Oke, mungkin ditahan dulu itu Pak Pendeta. Pertanyaannya, kita ke penelpon terakhir. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Iya. Pendeta. Selamat pagi, Ibu Lisa. Iya. Iya, Ibu Lisa. Ibu Lisa, yang singkat saja karena waktu kita tinggal
Iya, langsung dengan pertanyaan. Saya sampaikan taat kepada orang tua. Kalau rupa saya kepada orang tua tuh tentunya taat kepada Tuhan. Tentunya taat bukan cuma rajin beribadah. Kalau saya rajin beribadah di gereja, di top ibu dengan dia, tapi bukan cuma itu taat tuh. Tentunya ada yang lain-lainnya. Jadi minta dijelaskan oleh pendeta. Dan saya masih punya anak, itu saya tetap mengingatkan. Namun sampai pada saat ini tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk saya dan anak-anak, yaitu taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Itu saja, dan mohon topangan doa karena masih dalam pemulihan. Terima kasih Pak Pendeta, Bung Mike. Iya, oke. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Lisa ya. Untuk pertanyaan sekaligus juga ini menjadi pergumulan dari Ibu Lisa ya. Ya, kemudian yang terakhir dari WhatsApp, Shalom, selamat pagi Bung Mike. Pak Pendeta tolong topang doa agar saya kuat menghadapi anak-anak saya yang suka berdebat dengan saya. Tolong didoakan agar mereka taat, rendah hati, sopan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, dari Ibu Melvana di Bitung. Nama anak saya Evan dan Davy. Iya. Oke, baik Pak Pendeta. Baik. Iya, silakan. Ya, saya mau pertanyaan Bung Mike. Ya. Kenapa orang lebih suka ke mall? Jadi, ya karena bukan tempat ternyaman. Iya. Ya. Saya mesti bahwa arti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Orang tidak lagi menjadikan rumah itu sebagai tempat ternyaman. Keluar itu bukan tempat ternyaman. Saya kasih contoh Bung Mike. Kalau misalnya kita mau pergi untuk mencari kesenangan, sebenarnya datanglah pada Tuhan. Ya. Dan di mana kita bisa datang pada Tuhan? Lewat rumah. Kita bisa beribadah, dan memuliakan nama. Dalam persekutuan memuliakan. Terus berarti orang boleh di mall dan bukan tidak bisa. Ya, kalau sesekali itu oke. Tapi kalau setiap hari ingat doi. Ya, kalau hari-hari di mall berarti pasti tidak akan cuma cuci mata di sana, tapi tidak akan bisa lihat apa arti daripada yang orang lakukan. Dan rumah bagaimana? Jadi tempat teriakan. Ya. Anak-anak bagaimana mau nyaman kalau misalnya cuma jadi tanpa, sakit kepala mau dengar ini orang tua bawa veto dan lain sebagainya. Sakit kepala membuat dorang tidak bisa melihat ada arti kebahagiaan di situ. Nah, mesti ada yang diperbaiki. Perlu ada keterbukaan, ya. Karena begitu, orang mau kemana-mana, masalah itu akan tetap ada, ya. Orang mau lari dari rumah supaya orang bisa terhindar dari persoalan. Masalah itu jangan orang lari, ya orang mesti hadapi, ya. Dan kalau misalnya orang hadapi, cari DP solusi. Ini kenapa kok sampai rumah jadi tidak nyaman? Ada apa? Perlu dikomunikasikan. Dan komunikasikan ini berarti harus melibatkan semua anggota keluarga. Kita kok sebilang pangana, nggak pernah mengerti ya. Sama nggak pernah mengerti Pak kita. Anak-anak lebih begitu. Contoh, itu cuma contoh. Ketika orang berembuk dan mencari solusi ternyata gampang, saling memahami, saling menghormati, komunikasinya jadi lebih baik, dan rumah tetap akan kembali jadi tempat ternyaman. Marka Honda banyak komunikasi. Jadi tadi yang Bung Mike satu rumah, atau dua kakak adik, atau duanya tidak pernah baku bicara. Gimana tuh orang mau hidup dalam satu rumah? Lebih baik pergi di mall atau baca cerita dari orang lain daripada satu rumah mana pernah baca cerita itu. Perlu ada sistem yang harus dirubah dalam keluarga. Yang terakhir Bung Mike, bagi kesimpulan, masalah akan tetap ada, ya. Tapi kadang masalah itu menjadi motivasi kita lebih dekat dengan Tuhan. Hadapi masalah dan tetap andalkan Tuhan. Tapi juga harus menghormati orang. Karena di sanalah kunci supaya kita bisa panjang umur dan bahagia. Kalau orang hormat orang tua yang kelihatan, ya berarti orang juga akan menghormati Tuhan. Ini orang bilang orang menghormati Tuhan yang punya sebagai kasat mata, sedangkan tuh orang tua yang hari-hari orang lia, secara kasat orangnya pernah hormat. Nah ini yang perlu jadi catatan buat kita hari ini. Begitu Bung Mike. Baik.
Oke, baik Pak Pendeta. Mungkin kalau dari Ibu Lisa, gimana itu Pak Pendeta? Nah, kalau Ibu Lisa kan soal pengalaman ya, sebagai oma ya, sebagai mama dalam kehidupan ya, yang pasti orang kalau setua ya, Bu Mike, kalau jadi oma dan opa itu sih belum boleh dikatakan bahwa saya sudah tua, bukan. Tapi orang punya panggil oma de opa. Karena dari anak berarti kan suka anak cucu, berarti jadi opa. Nah, katakan bahwa akan ada perubahan. Dari pemanggilan saja berubah. Tapi kalau orang taat pada Tuhan, ya orang tetap doakan anak cucu supaya orang menghormat Pak. Lepas gitu. Oke, baik Pak Pendeta, waktu kita tinggal 1 menit ini, mungkin diakhiri dengan doa. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan suaramu hari ini. Biar kami mendengar dan melakukan firman. Radio Republik Indonesia terus diberkati, pimpinan Karen Karyawati, bahkan secara khusus Bung Michael Cia bersama dengan keluarga diberkati dan tim ada dalam berkat. Semua yang mendengar berkati oleh Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami, berkati gerejamu, berkati bangsa dan negara kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya di pagi hari ini ya. Pak Pendeta Dr. Alfred Daliano STHM PDK Konselor ya. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan dan juga bersama keluarga. Baik, dengan demikian pendengar, usai sudah untuk kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda di awal hari ini. Dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa